Selamat datang di Gambler Story. Di balik setiap kartu, ada cerita yang tak pernah Anda duga. Jangan lupa di-like dan subscribe ya. Dia menyebalkan, dia perfeksionis. Tapi entah kenapa, aku selalu tertawa dan jatuh hati setiap kali dia ada di dekatku. Dari kopi tertukar, chat salah kirim, hingga lembur malam yang kocak, kantor yang seharusnya serius justru jadi arena chemistry paling absurd dan manis yang pernah aku alami. Siapakah yang akan kalah? Hati atau ego? Aku yakin 100% bahwa ruang meeting itu adalah ruang yang benar. Layarnya menyala, AC dingin, dan di meja sudah tersedia air mineral botol kecil. Tanda jelas rapat penting. Jadi tanpa rasa curiga sedikit pun, aku duduk, membuka laptop, dan menghela napas lega. Terlambat 5 menit. Masih aman. Baik, kita mulai. Suara itu terdengar datar. Aku mendongak dan baru menyadari satu hal yang aneh. Semua orang di ruangan itu menatapku. Bukan tatapan biasa, lebih ke arah siapa dia dan kenapa dia di sini. Seorang pria duduk tepat di seberang meja. Berkemeja rapi, rambut tersisir sempurna, ekspresi wajahnya seperti orang yang baru saja menemukan typo besar di laporan final. Tatapannya tajam, tidak marah tapi jelas tidak senang. "Maaf," katanya pelan, tapi nadanya menusuk. "Anda dari divisi mana?" Aku tersenyum canggung. "Marketing." Ruangan hening. Pria itu menghela napas tipis. Ini rapat keuangan. Otakku kosong selama 2 detik. Lalu aku melihat papan kecil di dinding. Ruang meeting C, divisi keuangan. Sementara undanganku, ruang meeting B. Aku menutup laptop perlahan, berharap bisa menghilang secara elegan. "Oke," kataku akhirnya. "Ini akan terdengar sangat profesional, tapi saya salah ruangan." Beberapa orang menahan senyum, seseorang bahkan batuk untuk menyembunyikan tawa. Pria di depanku mengangguk kecil. Terlihat. Aku berdiri, hampir tersandung kabel sendiri, lalu berkata, "Baik, saya pergi. Silakan lanjutkan rapat penting ini seolah saya tidak pernah ada." Saat aku berbalik, suara pria itu terdengar lagi. "Tunggu." Aku menoleh. Ia melihat laptopku. "Itu laptop kantor saya." Aku melihat ke tanganku. "Benar, kami punya laptop yang sama persis." Aku menukar tanpa sadar. Wajahku memanas. Hari ini sepertinya otak saya cuti. Ia berdiri, mengambil laptopnya, lalu menyerahkan laptopku. "Lain kali pastikan tidak ikut rapat divisi yang anggarannya bukan urusan Anda." Nada bicaranya dingin, tapi sudut bibirnya, aku yakin sedikit naik. Aku mendengus. "Dan lain kali, mungkin bisa pasang papan nama yang lebih besar." Ia menatapku. "Papan namanya jelas." "Oke, berarti mata saya juga cuti." Beberapa orang tertawa kecil. Pria itu menghela napas, lalu duduk kembali. "Silakan keluar sebelum Anda ikut menyetujui laporan keuangan kami." Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, setidaknya berusaha, dan menutup pintu. Begitu di lorong, aku menepuk dahi sendiri. Hari pertama minggu ini dan aku sudah jadi bahan pembicaraan divisi lain. Aku berjalan cepat menuju ruang meeting yang benar, sambil bergumam, "Tenang, tidak akan ketemu dia lagi." Lalu ponselku bergetar. Email internal masuk. Subjek, proyek kolaborasi marketing dan keuangan. Namaku tercantum di sana, dan tepat di bawahnya, nama pria itu. Aku menatap layar lama-lama. "Ya ampun," gumamku. "Tolong bilang dia bukan partner proyekku." Sayangnya, kantor jarang mengabulkan doa yang diucapkan terlambat. Hari berikutnya, aku duduk di mejaku, menatap layar laptop yang masih berantakan dengan email masuk. Proyek baru. Kolaborasi antara marketing dan keuangan. Dan tentu saja, pria dari rapat kemarin adalah partnerku. Aku menutup laptop, menepuk meja. Ini akan menjadi minggu yang panjang, gumamku. Dia datang tepat waktu, tentu saja, dengan langkah rapi, tas kerja di bahu, dan ekspresi yang sama dinginnya seperti es krim yang baru dikeluarkan dari freezer. "Selamat pagi," katanya datar, menatap layar laptopku sebentar. "Kita mulai?" Aku mencoba terdengar santai, tapi entah kenapa suaraku terdengar terlalu ceria.
Pagi. Yah, ayo kita mulai. Saya sudah siap. Kira-kira. Dia menatapku. Alisnya terangkat tipis. Kira-kira. Aku menyalip senyum kaku. Iya, kan ini hari kedua kita kerja bareng. Masih adaptasi. Dia menahan senyum, atau mungkin menahan ejekan. Aku tidak bisa membedakan. Kami mulai membahas proyek. Aku mengajukan ide kampanye marketing, dia menambahkan data keuangan yang membuat idenya terdengar lebih realistis. Dan setiap kali aku mencoba bicara, dia memotong dengan komentar tipis yang lucu tapi menusuk. Kalau target pasar ini Anda perlu memahami margin keuntungan, katanya. Aku mengangkat bahu. Kalau saya terlalu pusing dengan margin, saya tidak bisa bicara bahasa manusia lagi. Dia menatapku seolah aku baru saja bilang hal yang gila. Bahasa manusia biasanya melibatkan angka, bukan teori abstrak. Aku menahan tawa. Ternyata bahasa manusia versi Anda memang membosankan. Beberapa detik keheningan. Aku yakin aku baru saja melanggar peraturan kantor yang tidak tertulis. Jangan mengolok-ngolok partner kerja, apalagi yang dingin seperti dia. Bosan? Atau ini strategi humor? Tanyanya. Aku tergagap. Strategi motivasi. Sejak itu, rapat kami berubah menjadi semacam adu sindiran lucu. Setiap argumen bisnis kami selalu diwarnai komentar pedas tapi konyol. Aku tahu seharusnya kesal, tapi entah kenapa aku malah menikmati setiap debat kecil itu. Saat istirahat makan siang, aku berjalan ke pantry dengan secangkir kopi panas. Dia sudah ada di sana, duduk sendirian sambil membaca laporan keuangan. Aku mendekat, mencoba terdengar casual. Kopi? Tawarku, menunjuk cangkir di tanganku. Dia menatapku, tanpa ekspresi. Apakah ini jebakan untuk salah menyeduh? Aku menahan tawa. Kalau jebakan, setidaknya wangi kopi tidak berbahaya. Dia mengangkat alis. Kalau begitu, saya terpaksa mencicipi. Aku menyerahkan cangkir. Saat tanganku bersentuhan dengan tangannya, aku terlalu cepat menarik diri. Wajahku memerah. Dia tetap dingin, tapi matanya sedikit tidak bisa kujelaskan. Ada sesuatu seperti kilau kecil yang berbeda dari ekspresi biasa. Aku menepuk dada sendiri. Kenapa aku selalu merasa deg-degan sama orang dingin? Seharian kami bekerja bersama penuh adu argumen dan komentar sarkastik. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku mulai memperhatikan detail kecil tentang dia. Cara dia mengerutkan alis saat serius. Cara dia menatap layar sebelum berbicara. Bahkan cara dia tidak mau kehilangan argumen konyol tentang margin keuntungan. Dan meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku menunggu rapat berikutnya dengan sedikit antusias. Siang itu aku pulang dengan satu kesadaran baru. Bekerja bareng orang yang menyebalkan, tapi anehnya menarik, bisa jadi menyenangkan. Hari itu aku datang lebih pagi dari biasanya, berharap bisa memulai hari dengan tenang. Aku membawa cangkir kopi favorit, manis, hangat, dan cukup kuat untuk menghadapi rekan kerja yang terlalu serius kemarin. Aku berjalan pelan ke pantry, berharap menemukan sedikit ketenangan sebelum serangan spreadsheet menanti. Namun begitu membuka pintu, aku melihat dia sudah ada di sana. Lagi. Dengan secangkir kopi di tangan, membaca laporan sambil menyipitkan mata. "Oh, kamu lagi," gumamku dalam hati. Aku mengambil cangkirku, menatapnya sebentar, lalu berjalan menuju meja. Di tengah jalan, aku tersandung kabel charger laptop dan secangkir kopi di tanganku terbalik. "Ah, sial!" teriakku, dan aku hampir kehilangan keserimbangan. Tanpa sengaja, aku menabrak meja kecil di pantry. Dan di situ, tidak sengaja juga, kopi kami tertukar. Aku menatap cangkir yang sekarang di tanganku. Bau kopi itu berbeda. Aku menelan perlahan, penasaran tapi waspada. Sisa kopi terasa terlalu pahit, terlalu kuat untuk seleraku. Di sisi lain, dia menatapku dengan alis terangkat. "Itu bukan kopi Anda, kan?" Aku tersenyum kikuk. "Sepertinya salah cangkir. Ups." Dia menatapku, datar tapi matanya bersinar samar. "Kamu memang selalu saja ceroboh ya." Aku menahan tawa. Itu bagian dari pesonaku. Dia menatapku beberapa detik lagi. Lalu tersenyum tipis. Tidak lebay, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Kami akhirnya duduk di pantry bersama. Aku menyeruput kopi pahit itu dengan ekspresi dramatis, pura-pura meringis. Rasanya unik," kataku sambil menahan tawa. Dia menatapku, lalu tertawa pelan.
suara yang jarang kudengar darinya. Aku mendongak. "Kenapa kamu tertawa?" "Karena kamu terlalu dramatis," katanya sambil tersenyum tipis lagi. Aku menepuk dada sendiri, pura-pura malu. "Oke, aku mengakui, tapi dramaku hanya untuk kopi salah rasa ini kok. Jangan baper." "Baper?" Dia mengangkat alis. "Sepertinya kamu yang baper karena aku tertawa." Aku tertawa kecil. "Mungkin." Obrolan itu berlangsung beberapa menit. Sederhana tapi hangat. Tanpa sadar, aku mulai menikmati momen kecil ini. Tidak harus rapat, spreadsheet, atau target. Hanya 2 orang, 2 cangkir kopi, dan senyum yang entah kenapa membuat hati ringan. Saat kami kembali ke meja masing-masing, aku sadar satu hal. Meski dia menyebalkan, dia mulai terasa tidak terlalu dingin lagi. Dan aku, entah kenapa, menantikan esok hari, berharap ada lagi kesalahan cangkir kopi atau momen lucu yang membuat kami semakin dekat. Hari Kamis malam, kantor sudah sunyi. Lampu sebagian besar ruangan mati. Hanya layar laptop yang menyala di meja masing-masing. Aku duduk di depan tumpukan dokumen marketing. Mata sudah mulai lelah, tangan pegal menulis laporan. Tiba-tiba, dari seberang ruangan, terdengar suara datar tapi familiar. "Kamu masih di sini?" Aku menengok dan tentu saja, dia duduk di meja proyek yang sama. Laptopnya menyala, rapi, semua file tersusun. Seolah dia tidak merasa lelah sama sekali, sementara aku mulai mengantuk. "Yah, lembur sedikit," jawabku sambil menarik kursi lebih dekat. "Target besok terlalu banyak, harus diselesaikan." Dia menatapku dengan alis terangkat. "Sedikit, sudah hampir jam 9 malam." Aku menghela nafas dramatis. "Sedikit versi aku, maksudnya." Dia menatapku datar, lalu kembali mengetik. Aku menggelengkan kepala, pura-pura menganggap serius. Tapi entah kenapa, melihat dia fokus seperti itu, membuatku agak kagum. Beberapa menit kemudian, aku terdengar mengeluh kecil. Kenapa aku selalu lemot kalau lembur?" Dia menoleh sebentar, matanya menatapku tajam tapi tidak menyinggung. Kadang malah menolong tanpa aku minta. "Kalau kamu membuat tabel ini seperti ini, margin akan lebih jelas," katanya sambil menunjuk layar laptopku. Aku pura-pura mengeluh. "Oke, guru matematika, aku menyerah pada kehebatanmu." Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Sekali lagi, senyum yang membuat jantungku berdetak kencang. Kami bekerja berdampingan hingga hampir jam 10 malam. Kantor sunyi, hanya suara ketikan dan beberapa desah frustasi kecil dariku. Tapi ada sesuatu yang hangat. Entah itu cahaya lampu atau keberadaannya yang begitu dekat, tapi tetap menjaga jarak. Di tengah pekerjaan, aku menatapnya. "Kenapa kamu selalu terlihat seperti profesional sempurna? Bahkan lembur pun tidak membuatmu lelah." Dia menatapku sebentar, lalu menjawab sambil menekankan huruf terakhir kata itu dengan nada datar tapi lembut. "Karena aku tidak mau membuat orang lain terlihat buruk." Aku tersenyum. "Oh, berarti aku terlihat buruk ya?" Dia menatap layar lagi, tapi sudut bibirnya naik sedikit. "Sepertinya." Aku tertawa pelan, lalu kembali mengetik. Tapi hatiku ringan. Chemistry aneh tapi nyata mulai terasa, meski kami masih sering adu argumen kecil, sindiran lucu, dan komentar sarkastik. Saat akhirnya kami bersiap pulang, aku sadar satu hal. Lembur malam ini bukan sekedar kerja, itu adalah momen kecil yang bikin aku ingin selalu ada di dekatnya. Dan tanpa kusadari, aku menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Dia masih tetap tenang, tapi aku menangkap kilau kecil di matanya, yang entah kenapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menutup laptopku, bersiap pulang, tapi satu hal jelas, besok aku tidak akan mengeluh lagi soal lembur, selama dia ada di sana. Hari itu, pagi-pagi sekali, aku sudah sibuk menatap laptop, mencoba menyusun strategi promosi untuk klien baru. Lalu terdengar notifikasi chat kantor yang menandakan sesuatu masuk ke grup proyek. Aku membuka pesan itu dan hampir tersedak kopi. Pesan dari dia, partner proyekku, yang ternyata tidak sengaja dikirim ke grup kantor, bukan ke chat pribadi. Kalau dia terus ceroboh begini, aku akan menyerah sendiri. Semoga dia bisa belajar cepat, atau aku gila besoknya. Aku menatap layar, napas terhenti sebentar. Sekali lagi kubaca.
dan jantungku mulai berdetak kencang. Di sisi lain, aku tahu ini salah kirim, tapi tidak bisa menahan diri. Aku membalas dengan cepat. Siapa yang gila? Aku bukan ceroboh. Terlalu sering. Hehe. Chat di grup langsung ramai. Beberapa rekan menulis emoji tertawa. Beberapa komentar. Waduh, drama kantor. Ini proyek atau sinetron? Aku menunduk, menutupi wajah. Tapi saat menatap ke arah dia menatap laptopnya, alis sedikit terangkat dan bibirnya, entah kenapa, mengembang sedikit ke atas. Tidak dingin, tapi hampir tersenyum. Aku menelan ludah. Oke, ini terlalu memalukan, gumamku. Namun momen itu tidak selesai begitu saja. Dia berdiri, mendekat ke mejaku. Ini salah kirim kan? Aku mengangguk cepat, wajah merah. Iya, maaf. Dia menatapku sebentar, kemudian dengan nada datar tapi entah kenapa terdengar ringan. Kalau begitu, jangan terlalu serius. Semua orang pasti paham maksudku. Aku menatap dia, bingung tapi lega. Paham maksudmu? Maksudku memang ceroboh. Dia mengangkat alis tipis, lalu kembali duduk. Kadang kamu memang ceroboh, tapi tidak seburuk yang aku tulis di chat tadi. Aku menahan tawa. Oke, aku akan anggap ini pujian terselubung. Sejak kejadian chat salah kirim itu, suasana antara kami menjadi lebih cair. Sindiran masih ada, tapi ada kilau humor dan chemistry yang baru terasa. Aku mulai sadar, dia tidak sejahat yang kukira, hanya perfeksionis dan diam-diam peduli. Di siang hari, ketika kami rapot internal, aku menatapnya dari jauh, dan tanpa sadar tersenyum. Dia menatapku sebentar, lalu menatap laptop. Tapi entah kenapa, senyum samar itu tetap muncul. Senyum yang membuat hatiku panas dan geli sekaligus. Saat istirahat, aku menepuk meja kecil di sampingnya. Kamu nggak marah kan? Dia menatapku dengan alis terangkat. Marah? Tidak. Tapi jangan ulangi salah kirim chat berikutnya, atau aku benar-benar gila. Aku tertawa pelan. Baik, tapi kalau kamu gila, aku siap jadi penyelamatmu. Dia menatapku lagi, kali ini sedikit lebih lama, lalu tersenyum tipis. Hanya satu senyum tipis, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa chat salah kirim ini justru mendekatkan kami lebih dari sebelumnya. Dan aku sudah mulai menunggu momen-momen konyol berikutnya, entah itu salah kirim chat, kopi tertukar, atau lembur malam lagi. Karena ternyata bekerja dengan orang menyebalkan tapi menarik tidak pernah seseru ini sebelumnya. Hari itu tampaknya akan berjalan biasa. Aku duduk di mejaku, laptop menyala, spreadsheet terbuka, mencoba fokus. Tapi dari sudut mataku, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku sedikit berdebar. Seorang rekan kerja baru, perempuan ramah dan cantik, mendekat ke mejanya. Mereka tertawa bersama, membahas data proyek. Sesekali dia mencondongkan badan, menunjuk layar laptop, lalu mereka tertawa kecil. Aku menatap dari jauh, mencoba menahan perasaan yang tiba-tiba muncul. Cemburu. Apa-apaan ini? Gumamku pelan sambil menyesuaikan posisi kursi agar bisa mengintip layar mereka lebih jelas, tanpa ketahuan. Dia tiba-tiba menoleh ke arahku, alis terangkat tipis. Kenapa kamu menatap seperti itu? Aku tersentak, wajah memerah. Enggak, aku cuma mengecek email. Ya, email. Email penting banget. Jawabku tergagap. Dia menatapku datar, tapi matanya menyimpan kilau lucu. Mengecek email sambil menatapku dan rekan kerja baru. Sure, logis banget. Aku menelan ludah, pura-pura sibuk mengetik, tapi jantungku tetap tidak tenang. Kenapa aku bisa cemburu hanya karena mereka tertawa sebentar? Seiring waktu, cemburu itu semakin nyata. Setiap kali dia tertawa atau tersenyum ke arah orang lain, aku merasa ingin ikut di tengah momen itu, walau hanya untuk membuatnya sadar. Saat istirahat makan siang, aku duduk sedikit lebih dekat ke mejanya, pura-pura tidak sengaja. Dia menatapku. Ada apa? Duduk terlalu dekat atau cuma ingin mengintip emailku lagi? Aku menahan tawa. Cuma ingin ngobrol. Ya, ngobrol, bukan mengintip, tentu saja. Dia mengangkat alis, tapi sudut bibirnya sedikit naik. Kalau ngobrol, kamu bisa bicara. Kalau mengintip, ya jelas ketahuan. Aku senyum kecil. Oke, aku janji ngobrol, tidak mengintip.
Dia menatapku lama-lama, lalu kembali menatap laptop. Tapi aku menangkap kilau samar di matanya, seolah dia tahu aku cemburu tapi tidak terlalu peduli. Sejak momen itu, kami mulai sering bersaing lucu dalam proyek. Setiap kali aku menyarankan ide, dia selalu memberikan komentar pedas tapi mengundang tawa. Aku pun membalas dengan argumen konyol tapi kreatif. Setiap debat kecil itu membuat suasana kantor lebih hidup. Dan aku sadar, aku menikmati semua interaksi itu lebih dari seharusnya. Saat pulang kantor, aku menatapnya sebentar. Dia tersenyum tipis lalu berkata, "Besok jangan terlalu cemburu kalau aku bercanda sama orang lain ya." Aku tersenyum lebar. "Aku janji, tapi sulit loh. Kamu terlalu menyebalkan tapi menarik." Dia menatapku sebentar, alis terangkat, lalu tersenyum tipis lagi, senyum yang membuat hatiku berdebar tanpa alasan jelas. Dan aku sadar satu hal, cemburu kecil ini anehnya membuatku semakin dekat dengannya. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Hari presentasi proyek besar antara marketing dan keuangan. Dan tentu saja, kami harus presentasi bareng. Aku duduk di mejaku, memeriksa slide PowerPoint berkali-kali, memastikan semuanya rapi. Tapi di sudut mataku, dia sudah terlihat, menatap layar laptopnya dengan ekspresi serius seperti biasanya. Saat kami dipanggil untuk masuk ruang rapat, aku merasa sedikit gugup. Biasanya aku bisa bermain-main dengan komentar sarkastik atau candaan kecil. Tapi kali ini, slide penting harus sempurna. Kami mulai presentasi. Aku memulai dengan senyum manis, mencoba memikat klien dengan ide marketing kami. Semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba slide terakhir kacau total. Kenapa grafik ini? Gumamku, panik. Dia menatap layar laptopku. "Kamu salah klik template. Itu slide laporan keuangan, bukan marketing." Aku menatapnya, wajah merah. Ini kesalahan teknis, aku jamin." Dia menatapku datar. "Teknis? Aku lihat kamu klik mouse dengan terlalu percaya diri." Aku menghela napas, menatap audiens yang menunggu. Beberapa menahan tawa kecil, beberapa tampak bingung. Dengan cepat, dia melangkah ke laptopku, mengetik beberapa tombol, dan slide kembali normal. Dia menatapku sebentar, lalu berkata, "Selanjutnya jangan terlalu percaya diri dulu sebelum memastikan semuanya benar." Aku menatapnya, hampir mau protes, tapi senyum tipis itu muncul di wajahnya, sama seperti biasanya. Dan entah kenapa, itu membuat hatiku sedikit lega. Seiring presentasi berjalan, kami mulai beradu komentar kecil. Setiap kali aku menambahkan ide marketing, dia akan menyelipkan komentar pedas tapi kocak. "Kalau target pasar ini, jangan lupa, hitung margin keuntungan juga ya. Jangan sampai proposalnya cuma cantik tapi bikin perusahaan bangkrut." Aku tertawa pelan. Kamu memang selalu realistis, tapi jangan terlalu menakut-nakuti klien." Dia menatapku sebentar, sudut bibirnya naik tipis. "Aku hanya menjaga reputasi kita." Saat presentasi selesai, klien tampak senang, tapi aku dan dia duduk kembali dengan nafas tersengal-sengal. Aku menatapnya. "Kalau kita berhasil, itu semua berkat kamu yang cepat memperbaiki slide tadi." Dia menatapku sebentar, lalu menoleh ke layar laptop. "Kalau slide itu rusak, mungkin aku akan lebih sering menertawakanmu." Aku tertawa kecil, menepuk meja. "Kamu memang menyebalkan, tapi bisa diandalkan juga." Dia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu senyum tipis, senyum yang membuat jantungku berdebar. Saat kami kembali ke meja masing-masing, aku sadar satu hal. Momen kacau di presentasi itu bukan hanya tentang kerjasama, tapi juga tentang chemistry yang semakin terasa. Menyebalkan, kocak, tapi bikin ketagihan. Dan entah kenapa, aku menantikan setiap proyek berikutnya. Bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk melihat senyum tipisnya lagi. Hari itu terasa aneh. Aku duduk di mejaku, menatap layar laptop, tapi entah kenapa rasanya ada jarak yang tiba-tiba muncul antara aku dan dia. Sejak presentasi kemarin, kami masih sering bertukar komentar sarkastik. Tapi kali ini, setiap kali aku mendekat atau mencoba bercanda, dia terlihat agak menjauh. Kenapa kamu duduk begitu jauh?"
Gumamku pelan saat mengambil kopi dari pantry. Dia menatapku datar, tapi aku menangkap kilau samar di matanya. Jarak aman, supaya tidak ada yang salah paham. Aku terdiam sejenak. Salah paham? Apa maksudnya? Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, dia sudah kembali ke mejanya, mengetik cepat tanpa menoleh. Sepanjang pagi, aku merasa canggung tapi penasaran. Aku mencoba bercanda dengan komentar ringan di chat kantor, tapi dia membalas dengan jawaban singkat, datar. Kenapa dia berubah ya? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Saat makan siang, aku memutuskan untuk menghadapi situasi ini. Aku duduk di meja sebelahnya, mencoba tersenyum manis. Jadi, jarak aman ini maksudnya apa? Tanyaku pura-pura santai. Dia menatapku sebentar, alisnya terangkat, lalu menjawab. Jarak aman supaya kamu tidak salah paham dengan sikapku. Kadang komentar sarkastikku bisa terlalu pedas. Aku menahan tawa. Oke, jadi jarak ini karena aku terlalu sensitif. Dia menatap layar laptopnya, tapi sudut bibirnya sedikit naik. Bisa dibilang begitu. Aku tersenyum kecil. Baiklah, tapi jarak ini terlalu dramatis loh. Bisa bikin aku overthinking. Dia menoleh sebentar, menatapku serius, tapi tetap menenangkan. Overthinking? Itu memang sifatmu. Tapi jangan khawatir, aku tetap di sini. Cuma sedikit lebih berhati-hati. Aku menghela nafas lega. Jadi ini cuma kesalahan pahaman kecil. Chemistry kita nggak akan hilang kan? Dia menatapku beberapa detik lebih lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bikin hatiku hangat lagi. Sejak momen itu, suasana kembali cair. Jarak aneh itu hilang, tapi aku menyadari satu hal. Meski kadang sikapnya dingin, dia peduli lebih dari yang terlihat. Hari itu, aku pulang dengan senyum lebar. Aku tahu, kesalahan pahaman kecil bisa bikin canggung, tapi juga bikin hubungan ini semakin menarik. Dan aku menantikan hari berikutnya untuk bercanda, tersindir, dan tersenyum bersama dia lagi. Hari Jumat sore, kantor mulai sepi. Lampu sebagian besar ruangan mati, dan hanya beberapa orang yang masih menumpuk dokumen atau menyelesaikan laporan. Aku sedang mencari file lama di ruang arsip, proyek klien yang sudah lama. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara familiar. "Kamu juga di sini." Aku menoleh dan, tentu saja, dia berdiri di sana dengan ekspresi datar, tapi matanya memperhatikan setiap gerakanku. Iya, sedang mencari file proyek lama. Kamu?" Dia menatap rak-rak arsip sebentar. "Aku juga, tapi jelas bukan karena sengaja ingin ketemu kamu." Aku tersenyum kikuk. "Tentu saja, pasti kebetulan." Kami mulai mencari file di rak-rak yang sama. Jarak di antara kami sangat dekat, tidak lebih dari 1 meter. Suasana menjadi canggung, tapi anehnya hangat. Saat aku membungkuk mengambil file dari rak bawah, tanganku tak sengaja menyentuh tangannya. Aku cepat-cepat menarik tangan, wajah memerah. Dia menatapku sebentar, alis sedikit terangkat, lalu berkata dengan nada datar tapi ada sedikit senyum di bibirnya. "Kamu terlalu ceroboh ya?" Aku menelan ludah. "Iya, aku tahu. Tapi kalau ceroboh begini, setidaknya aku mendapatkan kesempatan bertemu kamu di ruang arsip." Dia menatapku lama-lama, lalu tersenyum tipis. "Kesempatan bertemu?" Aku mengangguk cepat. "Iya, maksudku, aku senang bekerja sama denganmu. Sebenarnya, aku berhenti sebentar, berusaha menenangkan diri. Aku suka caramu bekerja. Caramu menyebalkan, tapi bisa bikin aku tertawa. Aku suka kamu." Dia terdiam beberapa detik, matanya menatapku serius. Hening menyelimuti ruangan arsip itu, hanya terdengar suara berdesir kertas dan printer di kejauhan. Kemudian, sudut bibirnya naik sedikit. "Aku juga, tapi aku tidak pernah bilang karena, ya, ini kantor, dan kamu terlalu ceroboh untukku sebelumnya." Aku tertawa kecil, lega sekaligus senang. "Jadi, maksudnya kamu juga suka aku?" Dia mengangguk, dan dengan nada santai tapi sedikit menyindir, "Ya, tapi jangan terlalu sombong. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak salah paham lagi."
Aku tersenyum lebar, dan tanpa sadar aku mendekat sedikit. Tenang, aku tidak akan salah paham lagi. Tapi kalau kamu tetap menyebalkan, aku mungkin tetap suka. Dia menatapku lama-lama, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, mungkin kita bisa mulai belajar toleransi satu sama lain. Kami tertawa pelan, dan untuk pertama kalinya, canggung itu berubah menjadi hangat dan manis. Hari itu, ruang arsip bukan hanya tempat dokumen lama, itu menjadi saksi pertama pengakuan perasaan yang selama ini tersimpan di antara tumpukan laporan dan spreadsheet. Dan aku tahu satu hal, besok kantor akan terasa lebih menyenangkan, karena sekarang bukan hanya chemistry yang ada, tapi perasaan yang akhirnya saling mengerti. Hari itu terasa berbeda. Aku duduk di mejaku, menatap layar laptop, tapi pikiranku melayang pada kejadian kemarin di ruang arsip. Dia akhirnya tahu perasaanku. Dan yang lebih mengejutkan, dia juga menyukai aku. Sepanjang hari, interaksi kami terasa lebih ringan. Sindiran masih ada, komentar pedas masih muncul, tapi kini disertai senyum tipis dan tatapan yang lebih hangat. Chemistry kami berkembang, tidak lagi sekadar adu argumen lucu atau cemburu kecil. Jam 5 sore, suasana kantor mulai sepi. Lampu sebagian dimatikan, kursi-kursi sudah mulai kosong. Aku menutup laptop, menatapnya dari meja sebelah. Dia juga sedang merapikan dokumen, matanya sesekali menatapku. Aku pulang duluan, kataku sambil mengambil tas. Dia menoleh, alis terangkat tipis. Kamu ingin pulang lebih cepat hanya karena aku di sini. Aku tersenyum nakal. Bukan, cuma ingin pulang bareng kamu. Dia menatapku lama-lama, kemudian menutup dokumen. Kalau begitu, ayo kita pulang bareng. Kami berjalan menuju lift, suasana hening tapi nyaman. Aku merasakan sesuatu yang berbeda, bukan canggung, bukan lucu, tapi hangat dan manis. Di dalam lift, aku menatapnya. Jadi, setelah semua kopi salah cangkir, chat salah kirim, lembur malam, dan presentasi kacau, aku rasa kita berhasil melewati semuanya. Ya. Dia menatapku datar, tapi sudut bibirnya naik tipis. Kalau maksudmu berhasil tanpa membuatku gila, ya, hampir semua berhasil. Tapi kamu tetap membuatku sedikit terganggu. Aku tertawa pelan. Sedikit? Maksudnya, aku sukses bikin kamu tertarik juga, kan? Dia menatapku, alis terangkat, lalu tersenyum tipis lagi. Ya, sedikit. Lift berhenti di lantai dasar, pintu terbuka. Kami melangkah keluar, berjalan menyusuri trotoar menuju tempat parkir. Lampu jalan menciptakan bayangan panjang, tapi suasana terasa hangat meski malam mulai menutup hari. Aku berhenti sebentar, menatapnya. Aku senang akhirnya kita jujur sama perasaan masing-masing. Dan aku janji, tidak akan bikin salah paham lagi. Dia menatapku, lalu mendekat sedikit. Kalau kamu tetap ceroboh, aku mungkin tetap suka. Tapi jangan terlalu lebay. Aku tersenyum lebar. Deal. Tapi kalau kamu tetap menyebalkan, aku pasti akan tetap tertarik. Dia tertawa kecil, lalu kami berjalan bersama ke mobilku, langkah kami selaras, hati kami terasa lebih ringan dari sebelumnya. Semua momen canggung, lucu, dan manis di kantor, kopi tertukar, chat salah kirim, lembur malam, akhirnya menjadi kenangan yang membuat kami lebih dekat. Saat mobil meluncur meninggalkan kantor, aku menoleh padanya. Dia menatapku, tersenyum tipis. Dan aku tahu satu hal. Cerita romantis komedi di kantor ini baru saja dimulai. Di Gambler Story, kami membawa Anda menyelami dunia yang penuh resiko, keberanian, dan pilihan yang menentukan.